few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inseminasi buatan. Kami beranggotakan Nisa Aulia Amnesti, Elsa Putri Solikah, dan Anti Zunia Nurhabibah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Elsa. Silakan Elsa. Baik, inseminasi buatan adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara selain hubungan seksual. Alat-alat yang dibutuhkan adalah meja baring, instrumen inseminasi steril, perlengkapan antiseptik, dan handscoon steril. Jenis-jenis inseminasi antara lain 1. Intrauterine insemination atau IUI, yang kedua ada intravaginal insemination atau IVI, yang ketiga ada intracervical insemination atau ICI, dan yang terakhir ada intratubal insemination ITI. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Habibah. Silahkan. Baik, keuntungan dan resiko inseminasi. Untuk menciptakan dan meningkatkan jumlah sperma yang mampu mencapai saluran tuba falopi, dengan begitu proses pembuahan dan kehamilan dapat terjadi, sedangkan resiko yang dapat terjadi ialah infeksi, pendarahan vagina, kehamilan ganda yang dapat menyebabkan berat badan lahir rendah dan prematur. Pandangan Islam terkait dengan inseminasi buatan pada manusia, Islam membolehkan dengan persyaratan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri yang sah. Dan sebalik inseminasi buatan yang tidak berasal dari ovum dan sperma suami istri yang sah diharamkan dan dianggap sama dengan zina. Meskipun dengan secara tidak langsung dan sebagai akibat hukumnya anak, hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabah hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Dalil yang terkait, Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Lalu Quran Surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pandangan ulama, dalam Islam kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama. Yang kedua, Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu. Dalam hadis dinyatakan bahkan sampai ke negeri Cina sekalipun. 3. Islam menyampaikan bahwa Allah selalu mengajari dengan ilmu yang belum ia ketahui. Quran Surat Al-Alaq ayat 96. Nomor 4, Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Selanjutnya, menurut Undang-Undang 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, 1. Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan A. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. B. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. C. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 2. Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan yang berisikan tentang ketentuan umum, perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pandangan kelompok, kalau kita hendak mengkaji masalah bayi tabung dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad, agar hukum ijtihadinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pegangan umat Islam. Sudah tentu, ulama yang melaksanakan ijtihad tentang masalah ini memerlukan informasi yang cukup tentang teknik dan proses terjadinya bayi tabung dari cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang studi yang relevan dengan masalah ini, misalnya ahli kedokteran dan ahli biologi. Dengan pengkajian secara multidisipliner ini dapat ditemukan hukumnya yang proporsional dan mendasar. Baik, sekian dan terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya.
Saya, Iya Mbak, silakan. kapan waktu yang tepat untuk inseminasi? Baik, izin menjawab. Kapan waktu yang tepat untuk inseminasi, yaitu ketika mendekati jadwal ovulasi dan kondisi tubuh calon ibu sudah optimal. Maka inseminasi siap dilakukan, sperma yang terbaik akan dipilih untuk membuahi sel telur. Sebelum dilakukan inseminasi, disarankan tidak berhubungan seksual atau mengeluarkan sperma minimal 3 hari. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup Mbak? Sudah. Selanjutnya, Saya, iya Mbak, silakan. bagaimana jika proses inseminasi buatan gagal? Pertanyaannya ya, bagaimana jika proses inseminasi buatan gagal? Jawabannya adalah karena sperma yang kurang baik atau telur yang tidak matang. Selanjutnya, Saya, Bagaimana cara menerapkan teknik Silakan. inseminasi buatan? Baik, izin menjawab. Yaitu dengan cara inseminasi buatan dilakukan 12 jam setelah reaksi diam berdiri dan inseminasi buatan kedua 12-16 jam kemudian. Bila hanya melakukan sekali inseminasi semen dilakukan 24-32 jam setelah timbul reaksi diam berdiri, terus dilakukan begitu pula beberapa saat setelah semua semen masuk. Sekian, terima kasih. baik ada lagi. saya. Silakan Mbak Najwa. Berapa banyak sperma yang dibutuhkan untuk inseminasi, Mbak? Ya, baik, Mbak. Izin menjawab. Lebih dari 10 juta per mili. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Selanjutnya, Baik, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri saja rapat pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.